Wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, terutama di kelas saya untuk mata kuliah riset pemasaran. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menulis bagian kerangka pemikiran. Kalau kemarin kita sudah mulai dari latar belakang sampai tujuan penelitian ya, atau mungkin kita bisa masuk di bab satunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kerangka teoritis ya. Di situ kita akan membahas mengenai model konseptual dan hipotesanya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan ya. Dan saya sapa juga lupa ya untuk yang kelas reguler sore. Selamat malam semuanya. Oke, baik ya, kita mulai ya. Saya akan memberikan contoh salah satu usulan penelitian ya, yang saat ini mahasiswanya sudah selesai ya TA-nya dan siap-siap menuju wisuda. Nah, di sini ada salah satu judul yang menurut saya cukup bagus ya, karena di sini ada mediasi variabelnya itu ada dua ya, yaitu perceived value dan tourist satisfaction atau satisfaction wisatawan. Oke, nanti disesuaikan dengan masing-masing penelitian saudara ya. Jadi di sini judulnya adalah pengaruh experience quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh perceived value dan satisfaction wisatawan Gua Belanda Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Kota Bandung ya. Nanti kita langsung saja ya masuk ke bagian kerangka teoritisnya. Jadi di sini ada 4 variabel, yaitu variabel independennya adalah experience quality, lalu variabel dependentnya yaitu recommendation intention, dan variabel mediasinya yaitu perceived value dan satisfaction. Objek penelitiannya yaitu di Gua Belanda Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Kota Bandung. Baik, kita masuk ke bagian kerangka teoritis ya, yang kedua. Nah, kalau di sini Romawinya kelima ya di UP. Cuma nanti saat tugas akhir atau skripsi itu saudara ada di bagian bab 2 ya. Bab 2 itu nanti saudara kembangkan lagi teorinya. Sedangkan untuk proposal ini cukup yang penting-penting saja dulu ya. Baik, untuk bagian kerangka pemikiran bagian 2 ini ya, saudara jelaskan terlebih dahulu ya. Ingat ya, jadi saudara harus mengacu kepada jurnal acuan atau jurnal utama ya. Di situ nanti saudara lihat ada variabel apa saja yang akan saudara teliti. Oke ya, saya akan menggarisbawahi dulu ya. Saat paragraf awal ini saudara coba tulis lagi ya, kemukakan apa maksud dari penelitian yang saudara laksanakan saat ini gitu ya. Nah, kalau saat ini kebetulan mahasiswa yang telah sidang ini dia memaksudkan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara experience quality, perceived value, satisfaction, dan recommendation intention. Nah, di sini saudara tinggal menuliskan variabel apa saja yang akan saudara teliti, begitu ya. Baik, lalu selanjutnya saudara juga tulis, kan saudara ada jurnal acuan ya, di samping jurnal pendukung. Nah, jurnal acuan saudara itu atau yang utama saudara kemukakan ya di awal paragraf ini. Nah, ini kebetulan mahasiswa ini dia menggunakan jurnal acuan dari Sharma dan Nayak di tahun 2019 ya. Model konseptualnya nanti dia akan melihat dari model konseptual dari Sharma dan Nayak 2019 begitu ya. Nah, ini lalu dia menekankan kembali bahwa berdasarkan jurnal tersebut maka perlu dirancang kerangka teoritis yang mendukung pengembangan setiap hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel ya. Setelah saudara tadi menekankan ya, saudara jurnal acuannya dari mana ya, ditulis di sini. Lalu saudara kemukakan ya teori dari variabel-variabel yang akan saudara teliti. Nah, ini kebetulan variabel independennya adalah experience quality ya. Di sini jadi judulnya masih ingat ya. Jadi experience quality ini
dia berpengaruh terhadap ya recommendation intention. Nah, di mediasi, variabel mediasinya itu ada dua, yaitu perceived value dan satisfaction. Nah, jadi saudara nanti jelaskan dulu teorinya, apa itu experience quality. Oke ya. Nah, menjelaskannya jangan cuma dari satu sumber ya, jadi ada beberapa sumber. Nah, itulah fungsinya jurnal pendukung ya. Jadi saudara selain dari jurnal acuan, jurnal pendukung itu bisa saudara tuangkan di sini. Jadi definisi experience quality itu apa gitu ya. Jangan lupa ditulis sumbernya dari mana saudara mengutip ya. Untuk di bagian kerangka pemikiran ini ya, mengenai teori ini saudara harus wajib mengutip dari sumber-sumber yang ada, baik jurnal, website, buku, e-book atau apapun itu ya, ditulis seperti ini. Nah, masih ingat ya format penulisannya. Kalau di akhir berarti memang harus tulisannya seperti ini ya, dalam kurungnya dilihat. Nah, sedangkan di awal kalimat jadi saudara dalam kurungnya ada di bagian tahun gitu ya. Nah, di sini experience quality dijelaskannya tidak hanya dari satu sumber, tapi mahasiswa ini dia menggunakan beberapa sumber. Nah, makanya jadi bagus ya, karena teorinya banyak gitu ya. Nah, saudara jelaskan dulu nih experience quality atau variable independennya itu apa ya. Nah, sampai sekomplit-komplitnya gitu ya. Nah, baru setelah saudara menjelaskan definisi dari variable X-nya, karena di sini experience quality, baru saudara menjelaskan ya, berhubung di sini kita mau menguji experience quality terhadap variable mediasinya dulu ya, yaitu perceived value. Nah, jadi kita jelaskan setelah itu variable selanjutnya selain experience quality apa yang akan kita jadikan hipotesa, yaitu perceived value ini sebagai variable mediasi. Jadi nanti ada hipotesa pengaruh experience quality terhadap perceived value ya. Nah, jadi perceived value-nya kita definisikan juga. Nah, gitu ya. Nah, ini saudara ambil ya dari beberapa sumber, apa itu definisi dari perceived value menurut siapa gitu ya, dan jangan lupa ditulis sumbernya gitu ya. Dan jangan cuma satu, perceived value ini variable mediasinya juga dijelaskan oleh beberapa tokoh ya. Seperti itu. Nah, ini kan banyak nih, perceived value adalah. Nah, setelah saudara menjelaskan apa definisi dari perceived value tersebut ya, baru saudara tulis ya penelitian sebelumnya ya, yang berhubungan dengan pengaruh experience quality terhadap perceived value gimana. Nah, baru di sini saudara tulis ya, experience quality itu menurut Nae-hyun, Sang-muk, dan Lee tahun 2006, experience quality berpengaruh positif terhadap perceived value ya. Nah, experience quality kan udah dijelaskan tuh definisi di atas, perceived value juga kan gitu ya. Nah, jadi di sini saudara cari penelitian sebelumnya. Dari mana Pak carinya? Ya dari jurnal pendukung gitu ya. Jadi jurnal-jurnal pendukung itu bagaimana pengaruh experience quality terhadap perceived value, positif apa negatif gitu ya, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Atau dari jurnal utamanya juga suka ada tuh ya, suka ada penjelasan penelitian terdahulu seperti apa gitu ya. Nah, jangan cuma satu sumber aja, saudara cari lagi ya. Tadi kan menurut Nae-hyun, nah sekarang menurut Fardiana dan Chen tahun 2020 bahwa experience quality berpengaruh positif terhadap perceived value gitu ya. Nah, ini saudara jelaskan di sini ya, pengaruhnya bagaimana, penelitian sebelumnya berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, atau bahkan pengaruh negatif itu berarti tidak berpengaruh gitu ya. Nah, seperti itu saudara. Oke ya. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan menguji ya, bahwa tadi kan variabel mediasinya ada perceived value sama satisfaction dari wisatawan ya, atau tourist satisfaction. Nah, jadi di sini kita juga jelaskan juga ya, satisfaction itu apa gitu ya. Nah, setelah dijelaskan teorinya ya, satisfaction menurut Crowther dan Lane tahun 2012 adalah bla 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 gitu ya. Nah, jangan cuma satu sumber. Menurut Oliver, apa kepuasan itu? Bla 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 gitu ya. Menurut Chen dan Chen tahun 2010 apa gitu ya. Ini banyak, jadi penjelasannya nggak cuma satu ya. Jadi semakin banyak ya,
4 lah gitu ya, 4 definisi lah gitu ya supaya bagus ya. Jadi dari berbagai sumber definisi variable itu apa. Nah di sini mediasi yang kedua adalah satisfaction gitu ya. Oke, baru setelah itu sama seperti tadi, setelah mendefinisikan satisfaction ya, baru saudara nanti mencari ya sumber bahwa kalau experience quality berpengaruhnya apa terhadap satisfaction gitu ya. Nah seperti ini. Menurut Suhartanto, Brian, Brimiana, Wibisono, dan Triyuni. Nah ini kalau panjang begini saudara cukup tulis gini ya, Suhartanto et al. Nah seperti ini nih ya, Octaviani et al. Nah seperti itu ya, nggak usah panjang-panjang seperti ini ya. Tahun berapa gitu ya. Nah jadi di sini saudara cari penelitian terdahulu dari jurnal pendukung dan acuan. Experience quality itu berpengaruh apa terhadap satisfaction ya. Satisfaction di sini variabel mediasinya gitu ya. Dan jangan cuma satu sumber aja, itu ada menurut Melissa Octaviani et al. Ini nggak usah Melisanya ya, langsung aja Octaviani aja nama belakangnya ya, Octaviani et al. 2016. Nah experience quality itu berpengaruh positif terhadap satisfaction gitu ya. Oke. Nah ini saudara jelaskan tuh penelitian sebelumnya seperti apa gitu ya. Nah kalau perlu nanti saudara tulis ya runtutannya gitu ya, dari yang satu saudara ceritain tentang apa, dua apa, tiga apa gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ya, karena di sini variable dependentnya adalah recommendation intention, jadi minat untuk merekomendasikan pada orang lain gitu ya. Jadi saudara jelaskan dulu ya, jelaskan apa itu recommendation intention ya. Nah di sini kalau menurut Cheng, Yang, Pai, dan Huang, nah ini boleh Cheng et al. 2018 ya, recommendation intention merupakan bla 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 gitu ya, seperti itu. Nah jadi beberapa sumber. Oke, definisinya. Nah lalu ya setelah saudara mendapatkan definisi dari recommendation intention ya, saudara lalu mencari ya dari jurnal pendukung maupun jurnal utamanya. Dilihat experience quality kan tadi variable independentnya nih ya, dia terhadap recommendation intention tuh bagaimana gitu ya. Ternyata menurut Roy et al. Tahun 2020 ya, experience quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention gitu ya. Nah jangan cuma satu, lalu didukung oleh siapa lagi? Oleh Salman Nayak tahun 2019, bahwa experience quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Begitu saudara ya. Nah setelah saudara menjelaskan ya tadi teori dari variabelnya apa, lalu penelitian sebelumnya bagaimana terhadap variabel itu ya, baru setelah itu saudara rumuskan ya. Nah ini belum lengkap ya, ini ada 4 ya, dalam 4 hipotesa. 3 hipotesa pertama ini gitu ya. Oke, sekarang kita baru kita rumuskan hipotesa apa aja yang telah kita jelaskan barusan. Nah hipotesa pertama ya, tadi kan kita menjelaskan mengenai pengaruh dari experience quality terhadap variabel mediasi yang pertama ya, yaitu perceived value. Nah jadi hipotesanya saudara kembangkan atau tuangkan menjadi kalimat experience quality berpengaruh positif terhadap perceived value. Oke ya. Nah seperti ini. Nah yang kedua tadi kan kita menjelaskan nih ya penelitian terdahulu ya, teorinya apa aja experience quality dan satisfaction kan, dan penelitian terdahulu pengaruhnya bagaimana kan. Nah kita juga ingin menguji hipotesanya, yaitu experience quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Ini sebagai variabel mediasi yang kedua, satisfaction ini ya. Nah baru setelah itu, karena tadi kita juga ingin mengetahui ya, mengembangkan hipotesa bahwa variabel X-nya atau independennya berpengaruh tidak terhadap variabel dependennya. Nah variabel dependennya itu kan recommendation intention ya, setelah kita jelaskan barusan definisi dan penelitian terdahulu. Nah makanya kita bisa merumuskan hipotesa, yaitu experience quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention gitu ya.
Oke, saudara nggak harus ini berpengaruh positif gitu ya. Saudara bisa juga misalkan menulis experience quality berpengaruh terhadap recommendation gitu ya, atau experience quality berpengaruh signifikan terhadap recommendation intention. Nah, ini semua kalimatnya tergantung dari saudara sendiri inginnya apa gitu ya, tapi lebih baik mengacu pada jurnal acuan saudara, bunyi hipotesanya seperti apa ya. Nah, jadi jurnal acuan itu sebenarnya sudah ada tuh ya, saudara tinggal menuangkan, tapi nanti saudara ya harus menjelaskan lagi definisinya apa gitu ya saudara ya. Lalu penelitian sebelumnya seperti merumuskan 3 hipotesa ya, hipotesa yang menceritakan atau ingin mengetahui pengaruh dari variabel X-nya atau independen terhadap variabel mediasinya ya. Di sini ada 2 ya, dan terhadap variabel dependennya sorry ya. Oke, di sini kebetulan si mahasiswanya ini kan ada 2 variabel mediasi, dia ingin menguji antar variabel mediasi itu dia punya pengaruh tidak. Nah, kalau di sini kan lihat bahwa variabel mediasinya itu ada satisfaction dan perceived value ya. Nah, dia ingin menguji antara perceived value itu terhadap satisfaction ada pengaruh tidak gitu ya. Nah, dia di sini berhubung perceived value sudah dijelaskan teorinya di atas ya, dan satisfaction juga sudah dijelaskan di atas kan ya teorinya, jadi nggak perlu diceritakan lagi di sini ya. Saudara hanya perlu menceritakan penelitian terdahulu itu seperti apa ya, berpengaruh atau tidak. Oke, di sini ada sumber bahwa menurut Khotimah dan Dian Wahyudi, ini nggak usah pakai Dian ya, Khotimah dan Wahyudi tahun 2019 ya. Jadi perceived value itu ternyata dia memiliki pengaruh positif terhadap satisfaction ya. Nah, seperti itu ya. Oh, ada pengaruh positif. Lalu jangan cuma satu sumber, ada beberapa ya. Misalkan di sini ada didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iniesta Bonillo et al. Tahun 2016 bahwa satisfaction dipengaruhi secara positif ya. Nah, ini kalau dipengaruhi secara positif oleh perceived value berarti sama sebenarnya ya. Perceived value itu dia mempengaruhi ya, atau berpengaruh positif gitu ya terhadap satisfaction gitu ya. Oke, ini juga sama, ada beberapa sumber menurut HB et al. Ya tahun 2019 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di lain pihak si penulis ini, mahasiswa ini, dia selain ingin menguji apakah ada pengaruh antara kedua variabel variabel mediasinya yaitu perceived value dan satisfaction, dia juga ingin menguji pengaruh dari si variabel mediasi itu yang pertama terhadap variabel dependennya yaitu recommendation intention. Nah, di sini saudara cari ya penelitian terdahulu seperti apa ya. Nah, di sini diketahui bahwa perceived value itu tadi variabel mediasinya ya, itu berpengaruh positif terhadap recommendation intention itu menurut Sharma dan Nayak tahun 2019 ya. Jadi si variabel mediasi ini dia berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu recommendation intention ya. Nah, di sini saudara juga cari lagi menurut siapa, Zinadaroy et al. Ya, recommendation intention itu dipengaruhi positif oleh perceived value gitu ya. Nah, baru setelah itu saudara rumuskan lagi hipotesanya ya berdasarkan tulisan yang saudara telah tulis di paragraf ini ya. Nah, jadi di sini tadi udah ada 3 hipotesa, maka saudara menulis ada 2 hipotesa lagi karena kita pertama ingin menguji pengaruh si antar variabel mediasinya ya, yaitu tadi variabel mediasi itu antara perceived value dan satisfaction. Makanya hipotesanya dirumuskan menjadi perceived value berpengaruh positif terhadap satisfaction ya, atau perceived value berpengaruh terhadap satisfaction, atau perceived value berpengaruh signifikan terhadap satisfaction, terserah ya, tergantung saudara menemukan kalimat di jurnal acuannya seperti apa ya. Oke, selain tadi kita ingin menguji dari antara variabel mediasi itu ada pengaruh atau tidak ya, tadi juga kita ingin menguji si variabel mediasi satu ini perceived value itu dia punya pengaruh tidak terhadap variabel dependennya yaitu recommendation intention. Nah, oleh karenanya ya, saudara tulis hipotesanya, rumuskan bahwa perceived value berpengaruh positif terhadap recommendation intention ya. Selanjutnya di sini ada variabel ya, tadi variabel mediasi yang kedua yaitu satisfaction ya. Berdasarkan jurnal acuan ada hipotesa bahwa satisfaction itu dia berpengaruh positif terhadap recommendation intention gitu ya. Oke, jadi sebelumnya berarti kita harus menjelaskan dulu nih ya
berhubung satisfaction dan recommendation intention secara definisi telah dijelaskan di paragraf awal ya. Jadi di bagian sebelum perumusan hipotesa ini, saudara cukup menjelaskan penelitian terdahulu seperti apa ya. Contohnya misalkan nih menurut Chun et al. Tahun 2020 bahwa satisfaction itu berpengaruh secara positif terhadap recommendation intention. Nah, seperti tadi jangan cuma satu sumber, saudara cari beberapa sumber ya. Nah, di sini ada menurut et al, lalu ada Safdie et al. Tunnell and Erkut gitu ya. Bagaimana pengaruh-pengaruhnya ya. Nah, setelah itu baru saudara rumuskan di hipotesa ke-6 ini, yaitu satisfaction berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Selanjutnya ya, di sini mahasiswa ini dia menemukan bahwa kita lihat ya, perceived value itu kan adalah variabel mediasi yang pertama ya. Lalu ada satisfaction itu merupakan variabel mediasi yang kedua. Nah, dia menemukan bahwa ada keunikan nih. Ternyata si perceived value ini juga dia memediasi pengaruh experience quality ya sebagai variabel X-nya terhadap satisfaction, gitu ya. Jadi makanya di sini kita tulis penelitian terdahulu seperti apa ya. Jadi di sini ternyata menurut Gonzalez, Rodriguez dan Dominic Quintero tahun 2019, si experience quality ini dia berpengaruh positif terhadap satisfaction ya, variable mediasi yang keduanya, tapi dimediasi lagi oleh perceived value gitu ya. Di sini agak uniknya di situ. Jadi si mediasi dimediasi lagi gitu ya. Itu memang agak rumit ya, tapi di sini cukup menarik karena jarang-jarang ya yang seperti ini. Makanya penelitiannya ya bisa dibilang bagus gitu ya. Oke, lalu kemudian ya kita lihat lagi di sini, dia perceived value itu dia memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention gitu ya. Nah, jadi kita cari penelitian terdahulunya seperti apa gitu ya, bahwa di sini perceived value itu dia memediasi experience quality terhadap recommendation intention, itu menurut Sharma dan Nayak. Oke, saudara cari sumber penelitian terdahulu yang selengkap-lengkapnya ya. Baru setelah itu saudara tuangkan di sini ya. Perceived value memediasi pengaruh experience quality terhadap satisfaction, perceived value memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Lalu yang 9 ya, satisfaction itu dia memediasi dengan memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention gitu ya. Oke, Pak pusing gitu ya, nggak kebayang. Oke, saya paham ya. Kalau misalnya kita hanya membaca kalimat itu memang tidak terbayang. Tapi kalau kita runut gitu ya dengan penelitian sebelumnya itu bagaimana gitu ya. Lalu kita merumuskan dengan bunyi hipotesa yang sama seperti penelitian terdahulu, baru kita bisa agak mudeng ya. Tapi supaya lebih klik lagi ya, nah saudara membuat model konseptual gitu ya. Nah seperti ini. Oke, konseptual ya. Oke, jadi kerangka teoritis di atas ini dimanifestasikan dalam bentuk model konseptual yang ditampilkan pada gambar 51. Ini ya, gambar 51 judulnya adalah model konseptual pengaruh experience quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh perceived value dan satisfaction wisatawan Gua Belanda Tahura Insinyur Haji Juanda di Kota Bandung. Oke ya. Nah, kalau seperti ini berarti saudara gampang nih ya lihatnya gitu ya. Nah, ini oke. Ini contohnya begini aja. Ini yang gambar ini, yang kotak-kotak ini adalah menunjukkan bahwa variabel-variabel yang akan kita teliti. Nah, di sini variabel independennya itu adalah experience quality. Kita kasih simbol X1 gitu ya. Lalu ada variabel dependennya yaitu recommendation intention. Oke ya, kita kasih simbol Z. Nah, di sini ya, antara experience quality dan recommendation intention, dia ini ada variabel mediasi, kebetulan ada 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan variabel X-nya ada 2, ya mungkin nanti gambarnya beda lagi gitu ya, dan hipotesanya juga nanti akan berbeda lagi. Nah, berhubung di sini contohnya adalah variabel mediasinya ada 2, jadi gambarnya seperti ini, kita kasih simbol Y1 dan Y2. Nah, variabel mediasi itu adalah ada perceived value dan satisfaction. Oke saudara, di sini kan hipotesanya banyak ya, ada 9 ya. Nah, untuk memudahkannya, saudara nanti buat garisnya itu dibedakan menjadi 2. Ada garis putus-putus dan ada garis yang
lurus ya, tanpa putus-putus. Nah, garis-garis ini ya yang dilengkapi dengan ada panah itu menunjukkan pengaruhnya kemana, gitu ya. Kita sebagai contoh deh, jadi hipotesa 1 kita bagi dari 9 hipotesa, berarti kita ambil mungkin sampai 6 hipotesa yang nggak garis putus-putus. Nah, ini seperti ini ya, hipotesa 1, hipotesa 2, hipotesa 3, sampai hipotesa 6, gitu ya. Nah, kalau yang ke 7, 8, 9 ya, kita menggunakan garis putus-putus karena itu artinya merupakan mediasi-mediasi ya. Mediasi ini digambarkan dengan garis putus-putus, gitu ya. Oke, dari panah ini kita bisa melihat ya, tanpa melihat dari teori-teori yang sebelumnya atau hipotesa, kita bisa melihat bahwa hipotesanya apa aja sih, gitu ya. Jadi si penguji, lalu mungkin orang lain yang paham mengenai penelitian, mereka sudah paham pada saat melihat model konseptual. Nggak perlu baca-baca lagi yang di bagian belakangnya atau bagian penjelasannya, gitu ya. Nah, di sini saudara bisa melihat ya bahwa experience quality dia punya pengaruh terhadap perceived value. Jadi yang pertama, hipotesa pertama ya. Lalu experience quality memiliki pengaruh terhadap satisfaction. Nah, nanti coba saudara cek betul nggak bunyi hipotesanya seperti itu. Oke ya. Jadi setiap panah ini harus kasih keterangan ini hipotesa keberapa. Ya, saya ambil contoh deh. Kita ambil contoh hipotesa yang mengenai mediasi-mediasi tadi ya. Oke, dimulai dari hipotesa 7. Nah, hipotesa 7 sampai 9 ini garisnya putus-putus ya saudara ya. Nah, jadi kita lihat nih kalimat hipotesanya. Jadi perceived value memediasi pengaruh experience quality terhadap satisfaction. Oke, kita lihat perceived value mana. Nah, Y1 kan ya. Nah, perceived value dia memediasi. Jadi memediasi antara apa? Antara experience quality dan satisfaction dengan ini. Nah, ini tadi unik ya. Mediasi memediasi lagi. Jadi si experience quality itu dia punya pengaruh terhadap satisfaction, tapi dimediasi oleh perceived value. Nah, kalimatnya boleh dirubah kayak begitu ya. Atau seperti yang di atas ini juga boleh. Artinya sama aja sih maknanya gitu ya. Oke, jadi betul ya. Jadi hipotesa 7 nih. Nah, betul arahnya begini. Ke sini. Oke, ya. Lalu hipotesa 8, kita lihat perceived value itu memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Oke, kita lihat perceived value dia memediasi nggak ya pengaruh experience quality. Nah, ini X1 dan recommendation intention Z2. Nah, kita kasih garis putus-putus. Nah, ini ya. Itu sampai sini. Nah, itu hipotesa 8. Nah, 9 ya. Nih. Nah, 9 ini satisfaction memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Kita lihat satisfaction adalah variabel mediasi yang kedua. Kita kasih simbol Y2 ya. Dia berada di tengah-tengah, memediasi antara experience quality ini dan terhadap recommendation intention ini, gitu ya. Nah, jadi garisnya putus-putus karena dia mediasi. Nah, ini hipotesa 9. Jangan lupa kasih garis panah, tanda panah ya. Itu saudara ya. Nah, di sini jadi kita sudah mulai melihat bahwa waduh, kalau kalimat yang barusan itu kita harus baca dulu penelitian sebelumnya ya. Sebenarnya itu penting karena apa? Untuk merumuskan hipotesa harus ada penelitian sebelumnya dulu. Karena untuk S1 itu saudara cukup menguji penelitian sebelumnya itu betul atau enggak, atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Kondisi saudara pasti dengan peneliti sebelumnya itu pasti berbeda gitu ya. Nah, dengan melihat model konseptual ini, nah saudara nggak perlu melihat membaca lebih lanjut lagi. Saudara jadi tahu hipotesanya yang akan diuji itu yang apa sih. Oh, ini gitu saudara ya. Baik, demikian saudara ya. Saya harap jelas ya. Kalau kurang jelas ya, andai kata di classroom saya kurang responsif ya, saudara bisa langsung WA saya ya, menanyakan langsung, insya Allah akan saya jawab. Baik, demikian saudara ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi mahasiswa kelas reguler pagi dan kelas reguler sore.